Hai sobat, kali ini kita bicara tentang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terambil dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Akan saya bacakan per ayat ya. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kekurangan aku di sini adalah bukan hanya tubuh, masalah tubuh, tetapi mencakup jiwa, tidak akan kekurangan. Bahkan roh kita itu akan tercover oleh Tuhan, terlindungi, terberkati, bahkan roh kita ini selamat. Ya. Nah, ini ada syaratnya. Syaratnya adalah di dalam Yohanes 10 ayat 27. Kita tahu bahwa domba ini binatang yang lemah, jadi dia harus ada gembalanya. Kalau tidak, dia diterkam oleh serigala. Lain dengan kambing. Kambing masih ada tanduk terkadang, bahkan bisa hidup sendiri. Kalau domba karena lemah, bergerombol dan harus ada gembalanya. Nah, syaratnya supaya kita ini di hadapan Tuhan itu sebagai gembala dan kita domba, syaratnya dalam Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ini syaratnya. Jadi domba harus mengenal gembala, gembala harus mengenal domba, dan jangan jadi domba yang nakal, tetapi domba yang mendengar suara dan mengikuti gembala itu. Itu syaratnya. Jadi ada hubungan antara domba dan gembala. Kita kalau tidak ingin kekurangan di dalam materi, jiwa, tubuh, hal-hal tubuh jasmani, hal-hal rohani, maka kita harus memosisikan ada hubungan baik dengan Tuhan sebagai gembala. Syaratnya mengikuti Dia, tuntunannya, dan mendengar suaranya, ya, mendengar suaranya dan mengikutinya. Sekarang kita akan lihat ayat selanjutnya, ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ini masalah dia menyuplai. Gembala itu menyuplai makanan, supaya domba ini makan rumput. Ini bicara tentang hal-hal kebutuhan. Ya. Tuhan itu luar biasa. Dia itu menyediakan. Kadang gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga. Semuanya disediakan Tuhan. Enak banget ikut Tuhan itu. Syaratnya tadi itu, hubungan kita sebagai domba dan dia sebagai gembala. Dan dikatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini bicara jiwa, ya, bicara jiwa. Beberapa orang bisa makan, bisa jasmani terpenuhi, tapi jiwanya kosong. Tetapi jiwanya dari dalam ini tidak memancar aliran-aliran air. Ayat ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menyegarkan jiwaku. Ya. Di dalam perempuan Samaria ketika ketemu Yesus di sumur, Yesus tahu meskipun dia nggak nyebutin suaminya simpenannya berapa, tapi Yesus ngomong, kamu ada laki-laki 5. Ya. Bahkan setelah itu, kalau kamu ingin puas, dari dalam hatimu harus keluar aliran-aliran air, yaitu Roh Kudus. Ya. Jadi Tuhan tuh menyediakan bukan hanya jasmani, tetapi jiwa kita ini disegarkan. Dari dalam nih keluar aliran-aliran air Roh Kudus. Kalau orang jiwanya sudah terpenuhi, maka yang dari luar itu nomor 2. Tapi kalau jiwanya kosong, yang dari luar tuh dikejar terus. Makan kalau enggak di tempat jauh yang favorit enggak mau. Ya, enggak bisa berpada. Ya. Liburan, maaf, harus ke luar kota atau luar negeri. Ya. Jadi jiwanya kosong. Ya. Jiwanya harus dari
luar masuk baru ada kesegaran. Selanjutnya dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gembala tahu, bukan hanya rumput dan air segar, tetapi juga harus ada gada dan tongkat. Harus ada firman, didikan firman Tuhan. Dikatakan dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Domba harus kita sebagai anak Tuhan juga harus mengerti firman Tuhan. Markus 12:24, kamu sesat karena kamu tidak mengerti isi Taurat, kebenaran dan kuasa Allah. Jadi bagaimana domba itu supaya gemuk? Dia harus makan rumput, minum air tenang, dan firman Tuhan. Sebab apa? Kalau kita kuat, di ayat selanjutnya, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh kelimpahan. Ketika kita dihadapkan sesuatu yang gak enak, itu kita tahu firman. Misalkan ketika kita dijumpai orang yang gak suka atau menyakiti, kita ingat Roma 12:21, ampuni, balaslah kejahatan dengan kebaikan, ampuni. Itu semakin kalau kita melakukan hal tersebut, kita akan ada urapan, ada urapan. Pengurapan itu muncul. Setelah ada pengurapan, maka bagian terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Jadi kebaikan, kemurahan itu senantiasa mengikuti. Tuhan tidak hanya sebatas umur manusia, tetapi seumur hidup. Luar biasa. Bagian tubuh kita terpenuhi, disediakan, bagian jiwa disediakan berupa air yang tenang, dan melalui firman Tuhan, gada dan tongkatmu, dan bagian bonus kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti aku. Bahkan yang bagian terakhir adalah, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Mungkin kita tubuh sudah terpenuhi, kebutuhan jiwa sudah terpenuhi, tetapi keselamatan dikatakan hanya melalui Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Sobat, jikalau petang ini, saat ini, sobat mungkin, oh itu aku, hatiku kosong, mungkin nggak cukup kebutuhan ekonomi keluarga, mungkin tanda tanya, apakah aku nanti setelah meninggal masuk surga? Jawabannya adalah, jadikan Tuhan itu adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, baik secara tubuh, secara jiwa, terlebih roh. Sebab itu saya akan mendoakan buat sobat yang mengalami hal-hal demikian, mengenai persoalan ekonomi, persoalan depresi, stres, masalah jiwa, tertekan, dan kepastian keselamatan. Karena apa? Hanya gembala yang baik yang menyediakan, memberikan hidup yang kekal, bahkan menyerahkan nyawanya. Gembala yang baik mempertaruhkan nyawanya agar dombanya terselamat. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa untuk sobat-sobat yang mengalami hal-hal jasmani, rohani, hal tubuh, jiwa, roh. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk sobat-sobat yang pada saat ini mengalami tekanan, baik itu masalah ekonomi. Tuhan adalah Tuhan yang penyedia, Yehova Jireh. Tuhan tolong, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati Tuhan, terlebih jadikan Tuhan sebagai gembala,
dan sobat sebagai domba yang menurut apa yang pimpinan Tuhan, apa tuntunan Tuhan. Jikalau ada sobat yang mengalami tekanan, depresi, stres, saat ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saya lepaskan aliran-aliran sukacita daripada Roh Kudus. Biar Tuhan jamah, ampuni Tuhan dosanya, Tuhan pulihkan Tuhan, beri sejahtera daripada Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Jikalau mungkin sobat secara materi sudah terpenuhi, secara jiwa sudah terpenuhi, terpuaskan, tetapi ada pertanyaan, apakah saya setelah meninggal ini masuk surga? Tuhan berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa surga kalau enggak melalui Yesus. Sebab itu saya berdoa di dalam nama Yesus, terimalah Yesus sebagai juru selamat pribadi sekarang juga, dan keselamatan boleh engkau terima secara rohani di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih engkau baik, terima kasih. Biarlah sobat menjadikan Tuhan adalah gembalaku, dengan sebagai domba mendengar suara Tuhan dan mengikuti tuntunannya, maka ia akan menyediakan takkan kekurangan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin.